Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul tentang pengaruh endorsement oleh influencer di media sosial terhadap keputusan pembelian di konsumen di industri fashion. Baiklah, saya akan mulai. Yang pertama, saya akan membacakan tentang latar belakang dari judul proposal saya. Kemajuan teknologi khususnya media sosial telah mengubah cara perilaku bisnis menjangkau konsumennya, terutama dalam industri fashion. Faktor seperti kredibilitas, daya tarik, serta cara mereka membawakan pesan di media sosial ikut mempengaruhi sejauh mana konsumen mempercayai produk yang mereka promosikan. Meski demikian, masih ada pertanyaan yang belum terjawab secara pasti. Sejauh mana endorsement yang dilakukan melalui media sosial benar-benar mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli suatu produk? Apakah pesan yang disampaikan oleh influencer cukup kuat untuk mendorong tindakan nyata atau hanya sebatas menciptakan ketertarikan sesaat? Selain itu, bagaimana peran media sosial sendiri dalam menjembatani pengaruh endorsement terhadap perilaku konsumen? Baik, lanjut, saya akan membaca tentang rumusan masalah. Pertanyaan pertama, sejauh mana pengaruh endorsement yang dilakukan oleh influencer terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk fashion? Yang kedua, bagaimana peran media sosial sebagai saluran promosi dan dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di sektor fashion? Yang ketiga, apakah kombinasi antara endorsement oleh influencer dan penggunaan media sosial secara bersamaan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk fashion? Lanjut. Tinjauan pustaka. Yang pertama ada aspek teori. Penelitian ini berlandaskan pada dua teori utama, yaitu teori komunikasi pemasaran terpadu dan teori perilaku konsumen. Yang pertama ada teori komunikasi pemasaran terpadu yang menyatakan bahwa seluruh bentuk komunikasi pemasaran sebaiknya dirancang secara terkoordinasi agar dapat membentuk citra merek yang konsisten. Yang kedua ada teori perilaku konsumen, menjelaskan bahwa keputusan membeli tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai stimulus dari luar, seperti promosi komunikasi dan pengaruh sosial, termasuk keberadaan seorang influencer. Lanjut, tinjauan pustaka yang beraspekkan kedua, yaitu variabel. Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel utama, yaitu variabel terikat Y, keputusan pembelian konsumen, variabel bebas X yang terdapat X1 endorsement oleh influencer, X2 media sosial. Yang ketiga ada penelitian terdahulu. Yang pertama ada peneliti dari Lim et al. 2017, yang kedua ada Sokolova dan Kevi tahun 2020, yang ketiga ada peneliti Suda dan Shina 2017, yang keempat ada peneliti Jafarova dan Rusford, yang kelima ada Lau dan Yuan tahun 2019, yang keenam ada De Verman et al. Tahun 2017, yang ketujuh ada Talavera 2015, yang ke-8 ada Yuan and Lau 2020, yang 9 ada Tanjung Wulandari 2020, yang 10 ada Kurniawati dan Nurhayati 2021. Lanjut, kerangka konseptual dan hipotesis. Untuk kerangka konseptual terdapat X1 endorsement oleh influencer, lalu X2 nya adalah media sosial, lalu variabel Y nya keputusan pembelian. Untuk hipotesis yang dirumuskan berdasarkan teori dan studi sebelumnya adalah H1 endorsement oleh influencer berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, H2 media sosial memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian, H3 kombinasi antara endorsement oleh influencer dan media sosial secara bersamaan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Yang berarti rata-rata rumusan masalah dari proposal penelitian ini dapat disimpulkan berpengaruh positif. Lanjut, ada desain penelitian. Untuk aspek yang pertama, desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara variabel. Fokus utama penelitian ini adalah menguji sejauh mana pengaruh endorsement oleh influencer dan pemanfaatan media sosial mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. Jenis penelitian ini yang bersifat eksplanatif karena dirancang untuk menguji hubungan antar variabel yang telah dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Baik, sekian pemaparan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.